menghadirkan alam, mencoba artinya menghadirkan alam ke dalam rumah. Kebetulan karena Om Sangde ini adalah seorang arsitek, dari konsep awal Om yang konsepin, Om yang gambar. Ya. Mencari tanaman yang memang ya apa adanya di alam gitu aja. Ini beberapa asli dari alam diambilnya. Asli. Oh, jadi bukan beli gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada beli sih. Wow. Tanaman itu berperan penting dalam membuat kolam itu menjadi jernih. Kalau udah sekali bening, udah bening terus dia. Lebih ke kehidupannya. Ya, ada alamnya, ada ikannya, ada airnya. Ya, kolamnya nggak beton, Bukan. pakai biomembran. Ya. Oke bro, sahabat koi lover dimanapun kalian berada, kembali lagi sama saya Aji Bayu di channel Aji Bayu. Dan kali ini saya ada di tempat yang sangat spesial banget, yaitu tempat natural pond. Jadi kolam natural, naturalnya pakai banget bro. Kali ini saya langsung bersama dengan pemilik kolamnya sekaligus perancang kolamnya. Apa itu? Gempa. Bentar. Iya loh. Waduh, gempa bro. Gempa. Tadi kita jeda bro. Gempa. Pas opening langsung gempa. Jadi video ini diambil pada saat gempa. Tanggal berapa sekarang? 13 Desember. Oke bro, kali ini saya berlangsung bersama dengan pemilik kolam sekaligus perancangnya. Ini dia Om Sangde. Ya, terima kasih. Iya, jadi kali ini di belakang saya ini, nah itu kolamnya. Jadi kolamnya itu natural, ada tanaman-tanaman sebagai aksen kolamnya, banyak banget tanamannya. Om Sangde ini adalah seorang arsitek, sering mengerjakan bangunan. Selain bangunan juga mengerjakan beberapa landscape sehingga ya diaplikasikan di kolam berikut. Kali ini kita minum ini di Bali dari produknya Anu. Jadi ini kolamnya udah berapa lama? 2000 berapa tahunan lah, tahun udah 2 tahun lah. Hampir 2 tahun ya. Jadi kenapa memutuskan bikin kolam natural ini? Idenya sih sebenarnya namanya apa ya? Kolam. Buat saya sih memang lebih masuk konsepnya kalau memang dia tuh senatural mungkin kan. Senatural mungkin ya. Menghadirkan alam, mencoba artinya menghadirkan alam ke dalam rumah. Iya benar, apalagi suasananya di sini juga ya mendukung. Ya juga, mendukung juga. Halaman juga luas ya. Dan ini tepatnya di depan rumah. Jadi begitu masuk langsung disuguhi dengan tanaman dan juga kolamnya. Awalnya sih konsepnya kalau saya suka adalah sesuatu itu ada alasannya kan. Iya. Kalau cerita awalnya itu mungkin selalu suka kayak apa waterfallnya juga awalnya pengennya antara 3, 7, 9 gitu. Oh iya. Feng Shui begitu kan. Terus termasuk ikannya awalnya pengennya ya 9. Awalnya gitu ya, 9. Pengennya 9. Ya kan hanya kita membuat sesuatu ya biar ada. Oh iya. Ada maknanya, ada fungsinya. Kalau memang itu menjadi berkah ya bisa menjadikan ya gitu. Iya benar. Dia tidak sekedar ada gitu aja. Iya sih. Awalnya itu cuman ya karena seiring ini begitu dimasukin ada beberapa ikan itu mungkin karena air baru dia akhirnya apa namanya
bertelur ya, apa istilahnya? Oh, bertelur. Oh, itu beranak ya? Iya. Oh. Dia beranak dan kebetul karena ya itulah kembali lagi alam menyediakan semuanya karena ada batu. Akhirnya dia bisa hidup di situ dan bisa anaknya juga bisa tumbuh. Oh, berarti ini waterfallnya 9 ini. Awalnya begitu. Oh, Ada ya artinya basicnya sih 3 semuanya tingkatannya. tingkat 3 ya. Cuman pecahannya itu kalau di total jumlahnya 9. 9. Kemudian batu-batu ini, menarik banget nih. Kayaknya batu ini asli dari alam ya, bukan batu buatan kan? Pastinya. Ya ini ngambil di mana? Kebetulan saya punya supplier memang biasa kita di project gitu istilahnya. Kita mintain ada batu yang memang dimensinya yang agak besar. Dalam arti masih bisa kita angkat secara manual ya. Kalau besar nanti harus butuh alat kan mungkin sulit untuk di tingkat rumah. Pasti. Akhirnya dia yang carikan batu asli Karangasem. Jadi kebetulan karena Om Sangdi ini adalah seorang arsitek gitu. Jadi tentunya Om pasti membuat suatu konsep di awal ya, karena seorang arsitek itu adalah seorang konsultan gitu. Memang beberapa kali ada apa ya, kadang saya ajak proyek ataupun ngerjain taman, namanya si Jero dari Bangli juga. Dia yang sangat mengerti batu, dia tahu bentuknya batu. Dialah yang akhirnya menata. Kalau prosesnya sih lumayan apa ya? Lama ya? Enggak sih, apa ya lamanya ya relatif. Maksudnya cara ngangkatnya yang gitu akhirnya pakai papan, dikasih roda, didorong. Karena batu semua, batu berat itu. Bukan batu yang kecil-kecil ditata seperti itu gede-gede sekali batunya. Mungkin kalau yang dibalik tanaman itu bagian lumayan besar-besar. Boleh dikatakan bahwa waktu masuk ke ini, ke pintu ini, karena didorong dia pakai roda pipa gitu. Pas banget dengan besarnya dimensinya semuanya. Ya ngepas banget lah, akhirnya bisa beberapa yang memang ada yang mau ditonjolin gitu bisa dia, cuman sekarang udah ketutup tanaman. Oh, jadi sebelumnya ini memang kolam atau seperti apa? Enggak sama sekali. Enggak. Ada tanaman sebelumnya? Ada. Jadi ini ditambah kolam dari tanaman-tanaman yang sudah ada. Ya. Dalam proses pembuatan kolam itu ada tanaman yang ditambahkan. Konsepnya awal kan menghadirkan alam ke rumah kan istilahnya. Mencari tanaman yang memang ya apa adanya di alam gitu aja. Kita kadang si Jero juga punya, dia suka cari ke kebun gitu atau sungai gitu, dia ada beberapa dibawain sama dia. Oh, jadi ini beberapa asli dari alam digambilnya. Asli. Oh, jadi bukan beli gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada beli sih. Wow. Nggak ada. Jadi ini ambil semua dari alam. Nah, kalau pakis itu juga sama, juga dapat juga ngambilnya juga ada yang masih keluarga dah. Dia suka kebetulan rumahnya melewati jalur ini. Jalur pokoknya di atas ini dia dapat ada longsoran tebing gitu, ada pakisnya diambil. Sebenarnya ada 2 tapi yang satu enggak, tiba-tiba enggak, ini mungkin kurang air atau apa, yang satu mati. Lainnya ya ngambil gitu aja, nggak ada beli bener. Nggak ada beli ya? Sama sekali nggak ada. Penghobi koi itu ada banyak. Ada yang hobi ke ikannya, ada juga memang ingin menghadirkan kolam itu di rumah sebagai menambah estetika rumah. Nah, inilah salah satunya kolam natural. Rumah menjadi lebih cantik lagi, bukan hanya ikannya seperti apa, mungkin nggak terlalu banyak ke koi, tapi lebih ke kehidupannya. Ya, ada alamnya, ada ikannya, ada airnya. Ya, itu sih. Iya, seperti yang tadi Om De bilang itu tujuannya pelihara bikin kolam itu kan untuk menambah, biar menghadirkan alam di rumah, ada kelinci air. Bukan karena pengen pelihara koi ya gitu. Kok kayak keren-keren koi enggak? Enggak juga seperti itu ya. Juga. Ya berarti semua datangnya dari alam. Itu tanamannya datang dari alam, batunya dari alam, ikannya pun datang dari alam. Alami semuanya. Mengalir aja. Mengalir aja. Filtrasinya gimana, Om? Ini pisah dari kolam ya, itu menarik banget loh. Kalau saya sih awalnya belajar, cuman kebetulan ada ponakan gitu memang yang menggeluti kolam bertanya dia. Terus ada hajus, ada yoga, berkecimpung di koi gitu istilahnya. Prinsipnya tuh harus ada filter kan gitu, filtrasi untuk ada media di situ. Berarti spesifiknya dibantu sama yang ponakan yang mengerti. Ya. Kebetulan Bro Hajus ini adalah teman saya yang pernah saya review kolamnya, ada di sini ya. Yang dulu itu adalah membahas tentang
ikan di situ, banyak koi import di situ, melihara ikan koi juga perlu standarisasi dari filtrasi. Nah, Bro Ajus nih, bagaimana nih? Apa aja filtrasi yang ada di sini, Bro? Biasa seperti biasa kayak pada umumnya, medianya ya kayak jaring nelayan, mekanisnya medianya, biologisnya ya biobol, batu apung, ya seperti itulah biasa. biobol. Kerang oyster. Ya, oyster sebagai media kimiawi ya. Ya, Berarti ini pakai UV, Pakai. UV pakai. hidup terus nih. Iya. Tapi sebetulnya nggak usah UV sudah bagus. Ya. Ya, Karena kan kolamnya udah mature. Tapi kecil sih UV-nya. Yang penting ada aja. Kan maksud saya biar nggak ada gangguan apa? Ya alga. Alga. Ya karena iya lagi satu ini kolamnya outdoor kan ya. Jadi outdoor, kena matahari penuh, kena hujan, kena semuanya pokoknya alam ya. Iya. Nah, kemungkinan besar akan adanya alga. Iya. Nah, jadi untuk menghilangkan alga itu dipasanglah UV. Itu nggak diisi UV pun dia akan bagus karena sudah ada algasida di situ pasti terbentuk karena ada batu-batu itu juga sebagai media dari algasida. Jadi nggak dah dihidupin pun UV-nya pasti akan bening dia. karena yang buat bening itu kan akar-akar dari pohon, Iya, kan, benar. gambat itu. Iya, akar tanaman itu Itu juga. amonia itu kesaring ke akar itu juga. Iya benar. Pertama itu kan amonia itu diurai oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit. Kemudian dari nitrit oleh Nitrobacter jadi nitrat. Nah, nitrat ini nih yang diurai, yang diambil oleh alam, jadi oleh akar pohon itu karena nitrat itu kan dibutuhkan sekali sama pohon. Dia nggak hanya nitrat, masih amonia pun pasti udah diserap. Jadinya tanaman itu berperan penting dalam membuat kolam itu menjadi jernih. Alam sudah menyediakan semua. Alam sudah menyediakan semuanya. Dan boleh dikatakan ini tidak pernah ada kejadian ikan sampai kolap lah, maksudnya sampai Dari pertama bikin nggak ada. enggak. Nah itu spesialnya. Itulah bedanya buatan alam dan buatan manusia. Nah itu karena tujuannya itu udah berbeda. Seperti inilah ya dari alam kata ya. Baru masuk ini ada tempat kayak gini, ini tempat buat menjamu tamu ya. Baru duduk di sini, kemudian kita langsung disuguhkan kemericik air. Kalian kalau ke Bali pasti tahulah bagaimana suasana bangunan Bali. Jadi kayak ini bangunan Bali, bangunannya banyak pisah-pisah. Nanti ada yang namanya tempat untuk kita menjamu tamu. Ya. Jadi kita tidak di kamar tamu di dalam gitu, tidak kan? Kalau di Bali pasti dijamu di luar ya. Iya. Bagi teman-teman yang pernah ke Jepang ya, kayak gini suasananya nih. Saya nggak pernah ke Jepang. tapi saya lihat di video itu kayak gini suasananya mirip banget. Nah, bangunannya banyak kayu-kayu dan sebagainya. Sejuknya masih. Iya. Bikin kolam natural itu biayanya itu lebih mahal biasanya daripada minimalis. Om sendiri menghitung nggak ini anggaran atau berjalan begitu aja? Alami Ya. biaya mahal itu seperti apa, relatif mungkin ya. Iya, relatif ya. Lagi. Tapi kalau ini apa namanya, memang basicnya kalau kita pakainya bukan beton, kita pakai biomembran, udah itu ditata batu, ditaruh gitu. Ya itu udah kembali lagi, kebetulan dapat teman partner yang memang mengerti batu dengan segala bentuknya. Full biomembran. Ya, Nggak ada masalah, nggak ada bocor seperti itu. nah setengah sampai sekarang sih belum. Kalau menurut Om nih, apa kelebihan dari biomembran Om? Kalau dihitung nilai ekonomisnya mungkin ya, kita gali tanah, kita pasang biomembran, cuman mungkin ada saya pasang lapisan di bawah itu Untuk biar aman ya. amannya aja, untuk pipingnya di bawah, Iya. untuk bottom drainnya, itu aja sih. Ada lapisan rabatannya beton, itu aja. Kalau perawatannya gimana Om? Ngomong-ngomong perawatan. Relatif saya sangat orang bukan yang rutin intens di sini karena kesibukan juga. Iya. Saya merasa aja kira-kira kayaknya udah lama gitu, ya mungkin backwash aja di medianya. Biarkan alam yang merawat gitu. Kembali lagi ke alam. Jernih kan? Iya jernih. Itu masalahnya ini jernih, bukan bagaimana. Makanya kita tanya perawatannya seperti apa. Ternyata nggak terlalu dirawat karena memang alam membentuk semuanya. Kayak bakteri sudah tumbuh di sana. Algasida yang tadi saya sebut itu sudah terbentuk di sana. Jadi kolamnya sudah mature. Jadi airnya itu terbentuk dan dipelihara oleh ada unsur alamnya gitu. Sehingga ya dia jadi jernih. Ikan-ikan juga tampak sehat gitu. Ya, Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi Om,
terkait dengan rumahnya mau dibuat alami seperti itu, bisa nggak Om? Kalau ada yang suka, ada yang cocok dengan video ini, ya monggo silakan. Ya nanti saya cantumkan mungkin WA-nya Om ya di Kalau untuk medianya atau lebih kontaknya silakan langsung ke Ponaan. Iya, jadi desain Om bisa bantu ya. Ya, boleh. Kalau saya senang aja sih, basicnya karena senang aja. Iya, bagi teman-teman yang lain yang pengen misalnya melihat kolamnya langsung, gampang banget carinya. Jadi dari Kota Bangli adalah kabupaten di salah satu di Bali, itu ke barat, ke utara, nanti akan ketemu toko bangunan UD Swastika. Nah, udah Di Penataan. jadi penatahan, jadi langsung masuk di sana dan akan ketemu angkul-angkul, kemudian masuk ke dalam dan lihat kiri langsung kolam, langsung tempat duduk di mana kita saat ini duduk.